Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan generasi muda sebagai agent of change yang membawa perubahan, namun generasi muda harus bisa menjadi agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Maka dari itu, saya Winda Lestari beserta kru Today News akan melakukan news analysis tentang tujuan pembangunan berkelanjutan TPB atau Sustainable Development Goals Indonesia dengan mengangkat tema pendidikan berkualitas sesuai dengan tujuannya, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada dengan Ibu Rani selaku guru dari SPS Al-Faqih. Untuk pertanyaannya Bu, kan setiap anak perempuan dan laki-laki memiliki perilaku yang berbeda. Jadi bagaimana sih Bu perbedaan antara keaktifan mereka dalam pembelajaran di sekolah? Ya kalau misalkan kalau emang berbeda ya perilaku laki-laki sama perempuan itu tingkahnya beda. Lebih aktif yang laki-laki. Kalau perempuan masih bisa dikasih tahu ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, pada nurut. Kalau laki-laki harus berkali-kali kita ngasih taunya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kecerdasan setiap murid itu kan berbeda-beda ya Bu, di antara murid laki-laki ataupun perempuan. Dan yang lebih cepat tanggap itu murid laki-laki atau perempuan ya Bu, dan bagaimana solusi dari Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Tergantung dari pengasuhan di rumah juga. Kan lebih banyak pengasuhan itu kan di rumah sama mama. Sedangkan kalau di sekolah sama bu guru itu paling 2 jam. Kalau di rumah kan banyak. Jadi mungkin pola asuh di rumahnya juga sangat membantu kecerdasan putra-putrinya. Jadi mungkin selama ini yang dilihat yang lebih tanggap perempuan gitu dibanding dengan laki-laki. Mungkin laki-laki banyak ininya ya, cerdas sih cerdas gitu. Mungkin ada nggak fokusnya gitu. Kalau perempuan fokus gitu. Jadi kalau laki-laki itu harus diulang-ulang. Jadi terus ditambah pola asuh yang di rumah juga, pengaruh juga lingkungan di rumah sama di masyarakat juga ya, di lingkungan rumahnya juga. Itu yang lebih kecerdasan itu lebih jadi dari di sekolah sama di rumah jadi harus sama gitu. Jadi kita juga sebagai guru komunikasi sama mamahnya, orang tuanya yang di rumah juga komunikasi mungkin seminggu sekali gimana perkembangan anaknya gitu, putra-putrinya. Kita juga mengasih tahu perkembangan anak-anaknya gitu setiap seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selamat siang semuanya. Di sini saya bersama salah satu narasumber saya yaitu Ibu Anita selaku orang tua dari Afan, anak di SPS Al-Faqih. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bu Anita. Yang pertanyaan pertama yaitu kan di sekolah SPS Al-Faqih menyarankan sekolahnya untuk membawa bekal yang 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, gimana sih dampak
kesehatan bagi mereka. Kan kalau kita ketahui itu kalau belajar dari luar itu kan belum tentu tahu itu sehat apa enggaknya. Nah, bagaimana sih tanggapan Bu Anita sebagai orang tua terkait sekolah menyarankan dalam pembekalan 4 sehat 5 sempurna itu? Untuk sebagai orang tua pribadi tidak sangat keberatan ya kalau misalkan dengan 4 sehat 5 sempurna itu sangat bagus, baik juga buat anak di mana kalau pas lagi masuk pagi, anak belum sempat sarapan, jadi kita membekalkan nasi dan lauk pauknya serta berikut susu. Oke. Pertanyaan kedua yaitu, kan, kecerdasan anak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, lebih aktif mana sih anak perempuan apa anak laki-laki dalam perspektif pandangan Ibu Wanita sebagai orang tua murid? Kalau untuk, anak saya pribadi, kebetulan anak saya cowok ya atau itunya Avan, dia sangat akrab dengan temannya laki-laki atau perempuan tersebut, dia sangat pada aktif-aktif gitu sih. Oke. Dan, pertanyaan terakhir itu, kan kecerdasan orang anak itu beda-beda. Nah, untuk anak laki-laki dan perempuan kan, pasti ada yang kurang tanggap gitu dalam pembelajarannya. Nah, sebagai orang tua gimana sih, cara menghadapi, tips atau itunya, dalam menghadapi anak yang kurang tanggap dalam pembelajaran? Ini buat anak pribadi apa Anak pribadi ya? teman-teman ya? Kalau anak pribadi, di lingkungan sekolah dan di rumah dia bisa membedakan di saat keseriusan dia mengikuti, aturan di sekolah, di rumah pun dia begitu antusias ingin berusaha, ingin bisa belajar membaca, mengenal huruf, gitu aja sih. Oke, baik, terima kasih Bu Anita atas waktunya. Di sini saya bersama narasumber utama saya, yaitu Bunda Sri Harmiasi, selaku Kepala Sekolah SPS PAUD Al-Faqih dan Ketua Himpaudi Kota Bogor. Bunda, saya izin bertanya mengenai pendidikan berkualitas untuk pendidikan anak usia dini. Untuk pertanyaan pertama, Bunda, apakah untuk bekal para murid, sekolah mengadakan peraturan untuk membawa makanan 4 sehat 5 sempurna? Lalu bagaimana sih dampaknya bagi kesehatan para murid? Karena kan kalau jajan di luar tuh kita nggak tahu ya Bunda ya makanan itu sehat atau tidak, bersih atau tidak. Lalu bagaimana sih tanggapan orang tua murid terhadap peraturan bekal ini? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali dengan Teteh Zahra ya. Untuk makan bekal di PAUD Al-Faqih itu kita memang mempunyai peraturan bahwa di setiap hari Rabu kami membawa anak wajib membawa bekal, yaitu dengan membawa ikan dari lauknya ikan, sayur dan nasi tentunya. Nah itu kenapa saya selalu disuruh membawa ikan, karena anak-anak sekarang itu tidak terlalu suka dengan ikan. Jadi saya sudah menyarankan di setiap hari Rabu kami ada anak-anak membawa ikan. Dan sekarang kita juga setiap hari Jumat kita Jumadi, yaitu Jumat makan ikan. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat anak-anak sekarang sayur tidak suka, makan ikan apalagi. Sukanya dia adalah yang junk food ya. Jadi saya selaku kepala sekolah, saya sangat tidak menyarankan untuk makanan-makanan yang sifatnya junk food. Karena menurut saya lebih higienis, yang mengolah masakannya adalah mamanya sendiri. Terus bagaimana tanggapan orang tua? Orang tua sangat senang sekali karena memang pada dasarnya anak tidak suka dengan ikan di rumah. Tapi pada saat di sekolah, jika kita sudah mewajibkan untuk makan bekal yang dibawakan orang tua, biasanya itu makanan mereka habis. Dan insya Allah kami memulai untuk membiasakan mereka suka makan ikan. Karena tentu ikan itu banyak proteinnya dan sangat bervitamin ya. Terima kasih Bunda. Lalu apakah ada perbedaan nih Bunda antara pola pikir dan perilaku murid perempuan dan laki-laki dalam keaktifan pembelajaran di sekolah? Baik, tentu ada. Anak perempuan itu lebih cepat untuk menanggap satu pertanyaan, atau biasanya kita kalau ada kegiatan-kegiatan itu justru sangat aktif ya.
mungkin dipengaruhi juga dengan pola makan juga ya. Iya. Tapi pada dasarnya anak-anak perempuan itu lebih cepat menangkap ketimbangan laki-laki. Walaupun pada dasarnya mereka juga sama-sama sehat Iya, gitu. betul. Memang banyak sekali yang saya temui anak-anak perempuan itu lebih cepat tanggapnya. Karena rajin juga mungkin ya Bunda Ya. ya kalau anak Sangat perempuan. lincah juga Iya, ya. betul, betul. Makanya Teti Jera, kenapa anak-anak setiap sekolah itu kita harus sarapan dulu. Iya. Karena memang sarapan itu sangat penting bagi anak usia dini ya. Bagi anak usia dini sangat penting. Jadi tidak ada setiap pagi itu kita sudah mewajibkan untuk makan atau sarapan pagi dengan roti ataupun dengan nasi ataupun dengan bubur. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya telah membolehkan saya untuk mewawancarai Bunda. Oke, sama-sama. Sekian dari saya, kembali lagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Pendidikan anak usia dini atau PAUD sangat penting dilaksanakan sebagai dasar bagi pembentukan kepribadian manusia secara utuh, yaitu untuk pembentukan karakter, budi pekerti luhur, cerdas, ceria, terampil, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas, sekolah PAUD mampu mencapai hampir semua standar nasional PAUD serta prinsip-prinsip SDGs. Dengan begitu, pelaksanaan News Analyze kami telah dilaksanakan. Saya Winda Lestari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Today News Report selanjutnya.